plasma atau suhu rendah. Fungsinya gimana? Fungsinya apa? Ya, untuk fungsinya ini kalau instrumen butuh tekanan tinggi, kita pakai autoclave steamnya. Tapi kalau untuk yang plasma ini seperti untuk bahan-bahan yang terbuat dari karet, itu kita pakainya yang. Selamat datang di channel IPCN Dongeng. Jangan lupa subscribe, like, and share, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IPCN Dongeng. Bagaimana semuanya, kabarnya sehat? Semoga kita semua sehat ya. Baik teman-teman, sahabat IPCN semua, kali ini saya berkesempatan ngobrol dengan teman di sebelah saya, Bro Seno. Nah, apa kabar Bro Seno? Alhamdulillah baik. Nah, ini beliau adalah kepala instalasi CSSD di salah satu rumah sakit di Provinsi Jawa Tengah ini. Nanti kita bincang-bincang sedikit tentang CSSD, tentang Central Sterile Supply Department. Apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan di CSSD, terus prosedur-prosedur apa yang harus dipatuhi oleh teman-teman di rumah sakit kaitan kesterilan atau hal-hal yang berkaitan dengan sterilisasi alat di rumah sakit. Mungkin kenalan dulu, Bro. Ya, terima kasih Mas Widi. Perkenalkan, nama saya Seno Hartono. Saya dari Rumah Sakit Dr. Monadi Kudus ya. Sudah kurang lebih 25 tahun di Rumah Sakit Dr. Monadi. Ini riwayat hidup yang sangat-sangat istilahnya mendalami kehidupan di rumah sakit, karena dari awal di rumah sakit Sudah senior ya? ya sudah senior Atau sudah tua, Mas? Saya tuh sudah dari yang paling depan, Mas Widi. Dari UGD di awal tahun 96, kemudian pindah dirawat di ruang rawat inap ya. Dari rawat inap kemudian saya dipindah ke kamar operasi ya. 16 tahun di kamar operasi. Mungkin harus dirawat, saya dipindah ke rawat inap kembali. Di rawat inap mungkin ada kondisi tidak steril mungkin. Nah, saya harus dicuci di laundry. Sebentar, saya stop. Hampir sekian tahun di kamar operasi 16 tahun ya. 16 tahun di GD sudah, kamar operasi sudah. Ini terakhir jangan-jangan perlu ada pencucian kotak ini. Iya, harus dicuci di laundry ini Pak Widi. Jadi sejak kapan di instalasi CSSD dan laundry, Mas? Di CSSD laundry sejak 2016. 2016 ini saya harus dicuci, ya, dibersihkan. Setelah dicuci ini disteril di CSSD, ya, disterilkan biar tidak infeksi. Nah, itu teman-teman sahabat IPCN semua, kurikulum vitae-nya jos, luar biasa ini. Bertahun-tahun di rumah sakit Kudus, harus di Kudus, dan terakhir ini jabatan beliau bagian cuci-cuci atau bersih-bersih ya istilahnya. Ini masa depan rumah sakit ini tergantung di Central Sterile juga. Kenapa? Karena kejadian infeksi itu juga sangat dipengaruhi bagaimana sebuah instalasi yang dinamakan CSSD berperan berfungsi dengan sangat baik. Mungkin bisa sedikit gambaran nih untuk teman-teman semua ini, mungkin yang nakes kalau teman-teman di rumah sakit, seperti apa sih sebenarnya peran dalam secara garis besar itu fungsinya apa aja sih, Mas, di tempat dengan sekarang CSSD ya, di CSSD nya terutama ini. Ya, CSSD ini sebelumnya kan istilahnya hanya untuk melayani di kamar operasi ya. Tapi sekarang karena ada CSSD ini namanya sentral sterilisasi, ini maka harus pengelolaan instrumen peralatan-peralatan ya ini disentralkan atau dipusatkan di unit yang namanya CSSD. Jadi instrumen yang ada di ruangan ini pun harus dikelola oleh CSSD, sehingga nantinya peralatan-peralatan ini benar-benar termonitor, istilahnya indikatornya benar-benar steril, terjaga. Ini juga untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sehingga pengelolaan ini dari CSSD itu menerima ya, instrumen yang telah dipakai, tidak hanya di kamar bedah, di ruangan-ruangan atau unit yang sudah dipakai, misalkan digunakan untuk ganti balut, ini harus kembali ke CSSD untuk disteril. Dan kalau sudah dilakukan sterilisasi, pembersihan dan sterilisasi, nanti bisa digunakan kembali agar pasien yang terdapat luka mau diganti balut aman.
karena peralatan-peralatan sudah dilakukan sterilisasi. Oke. Jadi dulunya sebelum ada CSSD ini di rumah sakit itu nyetiril alat di unit-unit ya Mas? Iya, di unit-unit itu tersedia namanya kayak sterilisator itu ya. Di situ kelemahannya jadinya tidak terpantau ya? Tidak terpantau jumlah alatnya, kondisi sterilitas ya, instrumennya itu tidak terkontrol sama sekali. Ya. Jadi dengan adanya CSSD ini paling enggak ini teman-teman perlu dipahami ya, dengan tadinya tidak tersentral menjadi tersentral, alat yang tadinya nyebar di semua unit akhirnya bisa terkumpul dan terpantau dengan baik dan benar. Jadi dari sisi kos rumah sakit juga menjadi lebih baik saya kira. Kenapa? Mungkin kalau dulu gampang hilang ya Mas, kalau sekarang pemantauannya mungkin terus gini, selain alat-alat yang digunakan untuk operasi misalkan instrumen bedah itu, apakah ada sih sterilisasi lain yang dilakukan di CSSD itu Mas? Untuk yang di tempat kami ya, selain instrumen adalah linen atau pakaian atau baju operasi. Ini pun harus benar-benar disteril sehingga nanti menjaga kondisi pada waktu tim operasi melaksanakan tugasnya. Ini dia juga dalam kondisi steril, jadi tidak terpapar. Ini juga untuk keamanan pasien, termasuk jas operasinya itu juga harus disteril. Selain itu untuk alat lain nggak ada ya? Ada dari kandungan ya, dari Opjin itu, dari Opjin, Percocet dan dari ICU ya, termasuk ventilator yang memang ada peralatan-peralatan yang memang ada di kebijakannya bisa disteril ulang. Itu bisa disteril ulang, tapi ya itu mengingat harus dibuat kebijakan sampai berapa kali peralatan-peralatan itu bisa disteril ulang. Bahasanya kita namanya reuse teman-teman. Reuse itu artinya digunakan kembali. Ada beberapa alat yang memang dari pabrikan itu ada yang mutlak harus sekali pakai, ada yang boleh di reuse. Tentunya untuk reuse itu mengikuti syarat ketentuan berlaku, dan itu perannya di teman-teman CSSD itu teman-teman. Jadi sebenarnya benar yang saya sampaikan di depan ya, CSSD itu termasuk jantungnya rumah sakit juga ya. Jadi ketika teman-teman di CSSD bekerjanya tidak mengikuti baku mutu, itu bisa berimbas di hasilnya, di mutu, terutama mutu kejadian infeksi di pasiennya. Gini bro, di tempat panjenengan itu ada berapa mesin yang digunakan dan tipe mesin apa saja yang dipakai untuk melakukan sterilisasi? Untuk tempat saya ini sementara masih ada 3, yang satu steam. Steam ini adalah untuk alat-alat instrumen bedah yang suhunya tinggi, dan yang kedua adalah kita pakai yang namanya plasma atau suhu rendah. Fungsinya gimana? Fungsinya apa? Ya, untuk fungsinya ini kalau instrumen butuh tekanan tinggi, kita pakai autoclave steamnya. Tapi kalau untuk yang plasma ini seperti untuk bahan-bahan yang terbuat dari karet, itu kita pakainya yang suhu rendah sehingga tidak merusak kualitas dari bahan atau yang istilahnya mau digunakan untuk pasien itu. Kalau bahan karet di steam nanti jadi seperti jenang ya Mas? Iya, leleh. Nanti malah dimakan panas ya. Itu harusnya pakai yang suhu rendah. Namanya plasma ya. Plasma. Jadi ya sahabat PCM, penyetrilan itu ada 2 yang mesin yang bisa kita pakai, yaitu suhu tinggi dan suhu rendah. Kalau suhu tinggi digunakan untuk alat-alat yang tahan dengan panas seperti bahan logam, sedangkan yang suhu rendah atau plasma itu digunakan untuk yang bahan tidak tahan panas seperti karet ataupun bahan plastik yang lain yang bisa dilakukan sterilisasi tersebut. Nah, selain sterilisasi menggunakan 2 alat itu, saya pernah dengar ini kaitan yang namanya dekontaminasi tingkat tinggi. Nah, sebenarnya dekontaminasi tingkat tinggi itu apa dan cara prosesnya itu seperti apa Mas? Ya, untuk dekontaminasi tingkat tinggi ini kan juga pakai bahan kimia ya. Pakai cairan-cairan yang memang sudah istilahnya sudah sesuai dengan standar, yang sudah dilakukan penelitian oleh pabrikan itu sendiri. Itu kita gunakan. Memang ada peralatan-peralatan yang digunakan tidak perlu steril autoclave suhu tinggi, tapi cukup dengan desinfektan ya. Salah satunya seperti kayak
endoskopi. Ya, endoskopi kan harus di DTT karo alatnya kita masukkan sterilan, kameranya juga rusak ya nanti. Tidak murah juga. Tidak murah juga harganya. Jadi seperti itu teman. Selain ada sterilisasi, ada dekontaminasi. Itu proses bagaimana kita menemukan mutu yang terbaik pada alat-alat kedokteran atau alat kesehatan yang digunakan. Paling sering, paling banyak itu memang di kamar operasi ya. Iya. Sering. Kalau di ruangan itu kebanyakan ya set di balut saja ya. Apakah alat yang seharusnya steril itu boleh nggak kalau misalkan operasi karena mengejar waktu, terus tentunya yang saya maksud ini adalah alat aplikam ya yang bisa steril itu karena mengejar waktu biar cepat, terus hanya dilakukan dekontaminasi, boleh nggak? Itu ada beberapa yang mengindikasikan bisa, tapi kan itu harus ada standar pabrikan juga. Jadi tidak asal kita pakai, tapi nantinya juga berisiko atau berimbas ke pasien itu sendiri, kan kasihan dengan pasien. Jadi kalau dikatakan ada memang alat-alat tertentu yang memang kondisi terbatas, terus alatnya juga terbatas, tapi secara pabrikan diperbolehkan itu kita boleh melakukan. Tapi kalau dari pabrikan, cairannya juga harus khusus. Cairannya juga khusus ya. Kalau nggak sembarang disinfektan bisa dipakai ya. Jangan nanti ngambil disinfektan jenis A, ternyata seharusnya dia jenis B, itu nggak boleh ya. Juga nanti akan merusak ataupun istilahnya berimbas ke kondisi alat ya. Jadi tidak sembarangan ketika sekali lagi menentukan proses sterilisasi dekontaminasi itu harus memegang teguh pada yang namanya guideline-nya, aturan mainnya seperti apa, dan petunjuk pabriknya seperti itu. Walaupun kita dikejar waktu, walaupun kita ibaratnya pasien yang harus selesai, tapi kita juga harus yang utama memperhatikan mutu dari keselamatan pasien juga. Oke, Mas Bro, ketika bicara sterilisasi ini, apakah teknis yang dengan gunakan itu artinya teman-teman unit itu ngambil alat ke tempat jenengan atau jenengan yang nyuplai ke mereka di unit kalau di tempat jenengan secara supplier? Kalau di tempat kami itu adalah dari teman-teman ruangan. Jadi tempat kami kita sediakan kontainer itu untuk transportasi. Ya, transportasinya itu ada kontainer 2. Satu untuk ngangkut yang instrumen kotor, nanti yang satunya adalah untuk instrumen yang sudah disteril. Jadi nanti teman-teman dari ruangan itu ngirim alatnya ke dalam kondisi harus dilembabkan. Dilembabkan. Kenapa harus dilembabkan? Karena ini dari setelah digunakan ada sisa-sisa darah ataupun lemak-lemaknya. Ini kalau kita biarkan kering, ini proses penyebaran kena angin, kena apa nanti sangat berisiko. Cara pelembabannya gimana? Sehingga kita rendam pakai cairan yang namanya cairan mengandung enzim atau cairan enzimatik. Fungsinya adalah untuk melunturkan sisa lemak dan sisa darah yang menempel di instrumen pada saat dilakukan di dalam pekerjaan ataupun dari mulut. Itu fungsinya untuk melembabkan itu sehingga tidak resiko untuk penyebaran paparan kumannya itu tidak terlalu cepat memuai, itu dilembabkan pakai cairan tersebut. Kemudian setelah dilembabkan pakai kontainer yang tertutup dibawa ke CSSD untuk dilakukan pembersihan dan dilakukan sterilisasi. Oke, itu benar teman-teman sahabat IPCN. Jadi alat itu habis dipakai itu kan pasti kotor. Ketika kotor dibiarkan lama gara-gara tidak segera disetor, itu akan menimbulkan risiko karat atau rusak. Nah, kalau memang harus menahan sebelum dikirim ke CSSD, pas pengiriman itu harus dikasih namanya pelembab cairan yang mengandung enzim. Mereknya banyak, silahkan nanti dicari. Jangan sampai nanti alatnya baru beli belum lama tahu-tahu udah rusak. Ini juga ada pernah pengalaman. Pernah, Bro ya. Jadi pada waktu pertama kita ada di ini atau CSSD ini, nah, ternyata dari ruangan itu mau nitipkan sterilan, bilangnya sudah bersih, tapi ternyata pembersihannya adalah dengan menggunakan NaCl. Nah ini kan bersifat korosif, ya, jadi garam setelah di steril di autoclave ya keluar hasilnya berkarat semua, kayak barang lama yang sudah berkarat. Akhirnya kita dapat komplain setelah saya telusur, ternyata yang mencuci adalah mahasiswa menggunakan cairan NaCl.
Nah, ini sangat berisiko sekali. Ini pentingnya komunikasi efektif antara petugas di unit dengan siapapun orang yang ada di bekerja di unit tersebut ya. Sebelum misalkan lagi itu kan banyak nih di ruangan kadang ada teman-teman perawat senior atau perawat baru atau mahasiswa atau siapapun nakes-nakes yang sedang berada di situ, harus ada komunikasi yang baik. Artinya prosedur itu harus memang dikenalkan sejak dini Ya, betul. karena prosedur atau SPO itu penting ketika kita menjalankan segala sesuatu. Nah itu kenapa tadi kontennya kenapa harus tertutup Mas? Enggak kan bisa pakai ember di sana atau apa ya pakai kantong apa gitu. Tertutup ini kan tadi sudah saya sampaikan. Ya, tadi nanti kalau ada paparan ya, ataupun nanti pas kita jalan kok jatuh, ya ini kan sangat berisiko. Jatuh alatnya ke lantai, selain terpapar kuman di lantai dan yang lainnya juga akan terpapar kuman ke orang lain. Berisiko cedera ya. Iya. Jadi itu ya, jangan biasakan kalau bahasa Jawanya lah sing penting ono alatnya sing nggowo. Yang penting ada alatnya untuk bawa, tidak boleh, harus sesuai standar bakunya seperti apa. Transportasi alat juga menggunakan box, kontainer, murah kok dijual dan tertutup, itu harus memang sangat penting untuk menjaga selain dari risiko infeksi, keamanan juga menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Baik sahabat IPCN, mungkin sedikit banyak itu tentang CSSD. Next time mungkin akan kita kupas lagi lebih jauh. Ini ada sedikit untuk sahabat-sahabat IPCN, untuk terutama untuk teman-teman di CSSD atau teman-teman di yang bergerak di Fasiankes yang mungkin masih sedikit penasaran atau sarana terbatas di sana, silakan Sino mungkin ada. Ya, terima kasih untuk teman-teman ya. Kalau memang ini biasanya kalau ini yang utamanya adalah pada waktu kita menggunakan alat atau instrumen yang di luar jam kerja. Biasanya CSSD kan hanya 2 shift atau hanya 1 shift. Ini untuk peralatan-peralatan yang telah dipakai ya. Kalau memang ini sudah digunakan, memang sebaiknya adalah dilakukan perendaman menggunakan enzimatik. Ini lebih aman ya. Baru kemudian paginya kita store ke CSSD ya. Jangan kalau memang CSSD-nya masih buka ya segera aja dikirim. Jangan menunggu lama, itu yang utama. Kemudian ini harus ada cross check dan termasuk ini yang sering terjadi Mas Widi, yaitu pada saat ada peralatan yang sudah diposes ya, baru dipakai satu, ini ternyata yang sudah terbuka ini disimpan, yang dikirim hanya yang terpakai. Dianggap itu masih steril. Padahal itu kan kalau sudah poses sudah terbuka, itu dianggap sudah tidak steril. Makanya harus dikirim semuanya, tidak hanya yang sudah dipakai, tapi yang belum dipakai pun harus dikirim karena itu satu set, satu paket, tidak boleh tersisakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bro Sino atas sedikit ilmunya. Kenapa saya katakan sedikit? Kalau ingin lebih jelas, ikuti yang namanya pelatihan PPI dasar dengan HIPI Jateng. Ya, sekali lagi ikuti pelatihan PPI dasar dengan Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi Provinsi Jawa Tengah. Di situ ada materi tentang semuanya ada di sana. Semuanya di sana. Nanti kalau sudah PPI dasar, baru kalau ingin memperdalam lagi ada pelatihan CSSD itu ada. Siap. Ada. Baik sahabat IPCN, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan untuk membuka wawasan teman-teman. Yang perlu saya garis bawahi adalah mutu rumah sakit juga tergantung di mutu sentral steril sesuai departemen atau CSSD. Ini adalah unit yang sangat vital, sangat penting di rumah sakit. Semoga kita semua bisa menjaga semua, baik proses dari mulai pemakaian alat, transportasi ke CSSD, proses pemrosesan di CSSD sampai kembali lagi ke unit itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan prosedur yang benar. Karena jangan hanya baik tapi juga harus benar. Baik sahabat IPCN, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang dengan berbagai wawasan lain tentang PPI yang kita pakar. Nanti ketemu, kita insya Allah akan diskusi. Terima kasih Mas Sino, selamat jalan pulang ke Kudus ya.
besok ya, kalau saya pulang Siap. dulu nanti ya. Terima kasih nih. Kalau yang belum merasakan sate kebo, ini bisa ke Kudus nanti Iya. ketemu Mas Rino. Banyak masakan kebo ya, Betul, ya. ada soto kebo, sop kebo ya, ada sate kebo ya, semuanya dari bahan kebo. Dari Bandung. Baik, terima kasih Mas Rino. Kita salam untuk semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam infeksi kontrol. Tetap di IPCN Dongeng.